Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar Sidik dari jurusan Hukum Tata Negara Siasah semester 4 kelas A. Saya di sini akan mereview materi hukum konstitusi dari pertemuan pertama sampai pertemuan terakhir sebelum UTS. Untuk mata kuliah yaitu hukum konstitusi, kode mata kuliah 303011239 dengan jumlah SKS 2 SKS, dosen pengampun Ibu Dr. Dewi Sulastri SH MHum dan Bapak Lutfi Fahrul Rizal SSC MH. Untuk yang pertama, harapan perkuliahan. Harapan saya bisa menyerap ilmu dari apa yang Bapak Ibu sampaikan dan bisa mengimplementasikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya, dan selalu diberikan kesehatan dalam mengikuti perkuliahan setiap pertemuan dan di akhir mendapatkan nilai yang memuaskan. Pertemuan yang kedua, pengertian konstitusi. Kata konstitusi berasal dari bahasa Prancis constituer, yaitu sebagai suatu ungkapan yang berarti membentuk. Oleh karena itu, pemakaian kata konstitusi lebih dikenal untuk maksud sebagai pembentukan, penyusunan, atau menyatakan suatu negara. Dengan kata lain, secara sederhana, konstitusi dapat diartikan sebagai suatu pernyataan tentang bentuk dan susunan suatu negara yang dipersiapkan sebelum maupun sesudah berdirinya negara yang bersangkutan. Namun secara terminologi, konstitusi tidak hanya dipahami dengan arti yang sederhana itu. Konstitusi dipahami secara lebih luas, selain dikarenakan oleh kompleksitasnya permasalahan mendasar yang harus diatur oleh negara, juga dikarenakan oleh perkembangan pemikiran terhadap ilmuwan dalam memahami konstitusi sebagai hukum dasar dalam suatu negara. Terlepas dari pendefinisian tentang konstitusi di atas, terdapat juga keanekaragaman dari para ahli dalam memandang konstitusi. Leon Duguid misalkan, seorang pakar hukum kenamaan dari Prancis, Ones ada WhatsApp dalam masuk. bukunya Train the Droit Constitutionnel, dia memandang negara dari fungsionalnya. Pemikiran Duguid banyak dipengaruhi oleh aliran sosiologi yang diprakarsai oleh Auguste Comte. Menurutnya, hukum itu adalah penjelmaan de facto dari ikatan solidaritas sosial yang nyata. Dia juga berpendapat bahwa yang berdaulat itu bukanlah hukum yang tercantum dalam bunyi teks undang-undang, melainkan yang terjelma di dalam social solidarity atau solidaritas sosial. Oleh karena itu, yang harus ditaati adalah social recht. Itu bukan undang-undang yang hanya mencerminkan sekelompok orang yang kuat dan berkuasa. Lain halnya dengan Ware, salah seorang pakar konstitusi modern. Kutip dalam buku Lazim Jahamid yang berjudul Hukum Perbandingan Konstitusi berujar, "It has to describe the whole system of government of a country, the collection of rules which establish and the quality of government." Konstitusi dalam pandangan Ware tersebut di atas selain dipahami sebagai istilah untuk menggambarkan keseluruhan sistem pemerintahan suatu negara, juga sebagai kumpulan aturan yang membentuk dan mengatur atau menentukan pemerintahan negara yang berdasarkan yang bersangkutan. Sementara itu, Jimli Ansiki mendefinisikan konstitusi sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam menyelenggarakan suatu negara. Konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut undang-undang dasar, dan dapat pula tidak tertulis. Pertemuan yang ketiga, sejarah konstitusi. Konstitusi sebagai suatu kerangka kehidupan politik telah disusun melalui dan oleh hukum sejak zaman Yunani pada saat itu telah mengenal beberapa kumpulan hukum kodifikasi pada tahun 624 sampai 404 Masehi. Kemudian pada masa Kekaisaran Romawi, pengertian konstitusi diartikan suatu kumpulan ketentuan serta peraturan yang dibuat oleh para kaisar. Konstitusi Romawi memiliki pengaruh yang cukup besar sampai pada abad pertengahan, dan kemudian menumbuhkan inspirasi bagi tumbuhnya paham dewan perwakilan dan nasionalisme. Paham tersebut menjadi cikal bakal munculnya paham konstitusionalisme modern. Pada masa abad pertengahan, corak konstitusionalisme bergeser ke arah sistem feodalisme, yang berarti bahwa tanah dikuasai oleh para tuan tanah. Kemudian pada tahun 1638 sampai 1715, di Prancis ditandai dengan kokohnya absolutisme
Kemudian tahun 1789 meletus revolusi dalam monarki absolutisme di Prancis yang ditandai dengan terganggunya stabilitas keamanan negara. Dan sampai pada akhirnya tanggal 26 Juni 1789 Estelle Kinrek memproklamasikan dirinya konstituante dan diterima oleh Louis 16 pada 14 September 1791 sebagai konstitusi pertama di Eropa saat itu. Sebagai negara-negara di dunia sama-sama mendasarkan atas suatu konstitusi. Menurut J.J. Rousseau dalam bukunya The Contract Social, manusia itu dilahir bebas dan sederajat dan hak-haknya, sedangkan hukum merupakan ekspresi dari kehendak rakyat. Kemudian deklarasi tersebut mengilhami pembentukan konstitusi Prancis tahun 1791, khususnya menyangkut hak asasi manusia. Pada masa tersebut menjadi titik awal konstitusi modern atau tertulis. Konstitusi sebagai undang-undang dasar dan hukum dasar mempunyai arti penting dan muncul bersamaan dengan semakin berkembangnya demokrasi perwakilan dan konsep nasionalisme. Demokrasi perwakilan muncul sebagai pemenuhan kebutuhan rakyat akan hadirnya lembaga legislatif, dan lembaga tersebut diharapkan dapat membuat undang-undang untuk membatasi dominasi hak raja. Alasan ini yang mendukung konstitusi tertulis sebagai hukum dasar yang lebih tinggi daripada raja. Pertemuan keempat, proses pembentukan konstitusi. Dengan terjadinya konstitusi untuk mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang dan cara bekerja sebagai lembaga kenegaraan serta perlindungan hak asasi manusia, konstitusi membuat suatu peraturan pokok mengenai sendi-sendi pertama untuk menegakkan bangunan besar yang disebut negara. Sendi-sendi itu harus kuat sehingga tidak mudah runtuh, dan aturan-aturan yang ada dalam konstitusi itu mutlak yang harus dipenuhi. Selain itu, dalam sebuah konstitusi juga terkandung hak dan kewajiban dari setiap warga negara. Oleh karena itu, konstitusi harus dikawal dengan pengertian agar selalu benar-benar dilaksanakan. Cara pembentukan konstitusi. Yang pertama, pemberian. Raja memberikan kepada warganya suatu undang-undang. Kemudian ia berjanji akan menggunakan kekuasaannya itu berdasarkan asas-asas tertentu, dan kekuasaan itu akan dijalankan oleh suatu badan tertentu pula. Yang kedua, secara sengaja, pembuatan suatu undang-undang dasar dilakukan setelah negara itu didirikan. Yang ketiga, dengan cara revolusi. Pemerintah baru terbentuk sebagai hasil revolusi membuat suatu undang-undang dasar yang kemudian mendapatkan persetujuan rakyat, atau pemerintah tersebut dapat pula mengambil cara lain, yaitu dengan mengadakan suatu musyawarah yang akan menetapkan undang-undang itu. Pertemuan kelima, isi konstitusi. Dr. Sri Sumantri Mantuswigniyo SH mengatakan pada umumnya materi yang diatur dalam konstitusi ada 3 hal, yaitu 1. Adanya jaminan hak asasi manusia dan warga negara. 2. Ditetapkan suatu ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental, bentuk negara, bentuk pemerintahan, kelembagaan negara, dan sebagainya. Yang ketiga, adanya pembagian kekuasaan dan pembatasan tugas yang bersifat fundamental. C. F. Strong mengatakan bahwa konstitusi sebagai kumpulan asas yang mengatur 1. Kekuasaan pemerintahan, 2. Hak-hak yang diperintah, dan 3. Hubungan antara yang diperintah dan yang memerintah. Pertemuan ke-6, nilai konstitusi. Dalam bukunya Reflection of the Value of Constituents in a Revolutionary, Carl Weinstein sebagaimana dikutip oleh Asti Brianto dalam buku yang sama membagi 3 tingkatan konstitusi, yaitu tingkatan normatif, nilai nominal, nilai semantik. Chandra Parabawati dalam buku Konstitusi dan Hak Asasi Manusia menerangkan bahwa nilai normatif berarti konstitusi sebagai hukum tertinggi sebuah negara atau sebuah bangsa benar-benar dipatuhi oleh penguasa maupun masyarakat murni dan konsekuen. Nilai nominal berarti konstitusi berlaku secara hukum, namun dalam implementasinya belum bisa dijalankan secara maksimal, sebagaimana diterangkan Kusnardi dan Hermaili Ibrahim dalam buku Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia. Sedangkan nilai semantik mengartikan konstitusi tetap berlaku, namun hanya formalitas semata dan digunakan dalam menjalankan kekuasaan politik. Dalam praktiknya terdapat penyelewengan sehingga konstitusi tidak dijalankan sama sekali, sebagaimana diterangkan Chandra Parabawati dalam buku yang sama.
Nilai-nilai konstitusi idealnya harus dilaksanakan secara normatif karena akan mempengaruhi tercapai atau tidaknya tujuan sebuah bangsa yang tercantum dalam konstitusi. Dalam konteks Indonesia, tujuan bangsa Indonesia diantaranya dapat dilihat pada alinea keempat Undang-Undang Dasar 1945, yakni untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Memang bukanlah hal yang mudah untuk mewujudkannya. Seperti kondisi sekarang ini, di mana pendidikan, perekonomian, kesehatan, dan keadilan hukum yang belum sesuai dengan apa yang diamanatkan konstitusi. Maka negara harus benar-benar hadir untuk memenuhi apa yang menjadi hak warga negara, dan warga negara harus melaksanakan apa yang menjadi kewajiban. Hal ini semata-mata untuk mengimplementasikan nilai konstitusi secara normatif agar tujuan negara tercapai. Pertemuan yang terakhir yaitu pertemuan ke-7, perubahan konstitusi. Konstitusi yang merupakan sumber ketatanegaraan, tapi juga memberikan ruang untuk mengikuti perkembangan masyarakat yang terjadi dalam suatu negara. Selain dengan dinamika perkembangan masyarakat pada suatu negara, maka konstitusi dapat pula mengalami perubahan. Namun untuk melakukan perubahan tersebut, tiap-tiap konstitusi mempunyai cara-cara atau prosedur tertentu. Menurut Taib, terdapat dua sistem perubahan sistem konstitusi, yaitu sistem yang pertama bahwa apabila suatu undang-undang atau suatu undang-undang dasar atau konstitusi diubah, maka yang berlaku adalah undang-undang dasar atau konstitusi dari undang-undang dasar 1945. Jadi konstitusi RIS 27 Desember 1929 sampai 7 Agustus 1950. Dan perubahan penggantian dari konstitusi RIS menjadi Undang-Undang Dasar 1950 17 Agustus 1950 sampai 5 Juli 1959, serta dari Undang-Undang Dasar 1950 kembali menjadi Undang-Undang 1945 5 Juli 1959 dan sampai 1999. Sistem kedua bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi asli yang tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli tadi. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem pertama berarti terjadi penggantian suatu konstitusi atau undang-undang dasar yang lama dengan adanya konstitusi atau undang-undang dasar yang baru. Perubahan konstitusi yang menggunakan sistem kedua yang berarti dilakukan amandemen dari konstitusi atau yaitu amandemen Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama tahun 1999, yang kedua tahun 2000, yang ketiga tahun 2001, yang keempat tahun 2002. Mengenai prosedur perubahan konstitusi, menurut C.F. Strong, bahwa cara perubahan konstitusi itu ada 4 macam, yaitu perubahan konstitusi yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan legislatif menurut pembatasan-pembatasan tertentu. Yang kedua, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh rakyat melalui suatu referendum. Yang ketiga, perubahan konstitusi yang dilakukan oleh sejumlah negara bagian yang terdapat pada negara berbentuk serikat. Yang keempat, perubahan konstitusi yang dilakukan dalam satuan konvensi atau dilakukan oleh suatu lembaga negara khusus yang dibentuk hanya untuk keperluan perubahan. Sejak bergulirnya gerakan reformasi Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami perubahan prosedur perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut berdasarkan ketentuan pasal 37 bahwa untuk merubah Undang-Undang Dasar 1945 harus hadir sekurang-kurangnya 2/3 daripada jumlah anggota MPR, dan kemudian putusan diambil atas persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari anggota yang hadir. Setelah amandemen keempat pasal 37 Undang-Undang Dasar 1945 mengalami perubahan bahwa untuk perubahan pasal Undang-Undang Dasar dapat dilakukan jika diajukan sekurang-kurangnya oleh 1 atau 3 anggota MPR. Keputusan tentang perubahan diambil jika sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR. Pada bagian ini dibahas perubahan Undang-Undang Dasar 1945, perubahan pertama, kedua, ketiga, dan keempat dengan fokus substansi perubahan yang terjadi. Pada perubahan pertama, substansi perubahan dimaksudkan untuk pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden, hanya 2 periode masa jabatan saja.
Perubahan kedua, substansi perubahan dimaksud untuk mempertegas hal-hal tentang hak asasi manusia dan memperkokoh eksistensi DPR sebagai lembaga legislatif perubahan. Perubahan ketiga, substansi perubahan dimaksud untuk mengembalikan kedaulatan rakyat dari MPR kepada rakyat, sehingga berimplikasi pada pemilihan presiden dan wakil presiden secara langsung oleh rakyat. Perubahan ketiga juga dimaksudkan untuk memperkokoh independensi kekuasaan kehakiman. Perubahan keempat, substansinya dimaksud untuk penghapusan Dewan Pertimbangan Agung dan mempertegas persyaratan pengisian dan tata cara pengisian jabatan presiden dan wakil presiden. Segitu yang bisa saya review dari materi 1 sampai materi 7. Mohon maaf bila ada kesalahan. Apabila kesalahan itu murni kesalahan saya, dan apabila itu kebenaran murni kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.